Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, berjumpa dengan saya Siti Daroja di Health Journal Tour. Pagi ini saya sudah janjian nih sama salah satu narasumber kita dengan topik bahasan yang menarik. Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita pagi ini, yaitu Dodi Gontina. Halo Dodi. Halo Oja, halo semuanya, salam kenal. Ya, bagaimana pekerjaan? Banyak menumpuk? Alhamdulillah lancar, ya, dijalanin aja. Iya, dan terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir dalam undangan kami. Iya, thank you for inviting me. Iya. Baik, Dodi Gontina ini merupakan salah satu tim Duta Edukasi yang ada di RSUD Siti Fatimah. Beliau bertugas saat ini di Komite K3RS, Keselamatan Kesehatan Kerja Rumah Sakit RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, banyak sekali topik yang akan kita bahas hari ini ya, pembahasannya, pertanyaan-pertanyaan juga sudah banyak. Sebelumnya, saya mau tanya dulu nih, sebelumnya kan si Dodi ini ikut pemilihan Duta Edukasi ya, salah satu finalisnya ya. Nah, kita akan flashback dulu. Nah, kita tanya dulu bagaimana perasaannya sebagai salah satu finalis dari pemilihan Duta Edukasi. Bagaimana tadi pemilihan Duta Edukasi kemarin? Cerita sedikit, boleh juga cerita panjang. Kesan dan pesan kita mulai ya. dari mana ini? Mungkin dari kesan-kesannya. Iya, sebenarnya itu pengalaman yang sangat luar biasa ya. Sebenarnya saya nggak pernah sama sekali ikut Duta Edukasi ataupun menyampaikan di seminar-seminar itu, menyampaikan informasi ke masyarakat, apalagi ini kan dilombakan ya, salah satu perwakilan dari Provinsi Sumatera Selatan di RSUD Siti Fatimah, Duta Edukasinya. Jadi kalau ditanya pengalamannya itu gimana, sangat menarik dan menjadi pengalaman hidup saya, mungkin menjadi bekal saya untuk kedepannya untuk menyampaikan informasi lewat seminar-seminar tentunya. Dan pada saat Duta Edukasi kemarin, kita menyampaikan aspirasi atau menyampaikan tema yang kita bawa. Nah, pada tema yang saya bawa di Duta Edukasi adalah edukasi, communication, dan psikologi, seperti itu aja. Ini menarik sekali, berkaitan dengan topik kita pagi ini. Seperti kata Dodi tadi, yang dibawa oleh Dodi sewaktu menjadi finalis Duta Edukasi, dia tertarik untuk memberikan edukasi, meningkatkan edukasi di bidang komunikasi, terus di education atau pembelajaran. Iya, edukasi, kemudian yang terakhir itu tentang psikologi. Nah, pada pagi ini pembahasan kita mengenai kesehatan mental ya. Ini menarik sekali karena saya sebelumnya melihat berita-berita juga di sosial media sedang marak-maraknya banyak sekali yang mengangkat tema tentang kesehatan mental. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, kenapa Dodi tertarik mengangkat tema kesehatan mental? Kesehatan mental. Jadi yang saya bilang tadi, kenapa saya sangat tertarik dan peduli dengan contohnya psikologi ya, dan kesehatan, bagian dari psikologi itu adalah kesehatan mental, karena yang paling utama itu adalah saya pernah merasakan bagaimana kesehatan mental saya memburuk atau down mental health, seperti itu aja. Kalau boleh tahu, dampak untuk diri sendiri itu apa? Atau ada nggak sih kira-kira dari hal tersebut yang membuat Dodi jadi seolah-olah trauma untuk melakukan sesuatu atau menutup diri atau tidak percaya diri gitu? Jadi gini, ini menurut data WHO bahwa kesehatan mental itu dirasakan oleh orang 1 dari 4 orang di dunia setiap tahunnya itu merasakan kesehatan mental yang menurun atau memburuk. Jadi kesehatan mental itu merupakan salah satu sebab orang yang bunuh diri antara range 15 sampai 29 tahun. Jadi kesehatan mental itu biasanya menyerang perasaan manusia. Ya, yang saya bilang tadi, salah satu kasus bunuh diri biasanya terjadi apabila kesehatan mental yang menurun. Itu biasanya marak sekali terjadi 3 hal teratas yang saya rangkum, yaitu bullying atau perundungan. Itu yang menyebabkan kesehatan menurun, kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu menurun. Yang saya bilang tadi adalah pengalaman saya adalah korban bullying pada saat saya SMA. Kemudian ada yang kedua adalah hate speech atau ujaran kebencian. Sekarang zamannya milenial, yang mana sosial media itu
menjadi momok yang kita tahu bahwa netizen sekarang jarinya serem ya. Ikut berbicara ya, ya. ikut berbicara. Lebih Jadi berbicara ya. Seperti kata Dodi tadi, salah satunya adalah menghujat kebencian. Nah, generasi muda saat ini mudah sekali terpengaruh, bukan hanya generasi muda ya. Sekarang semua orang kayaknya, semua kalangan umur tuh bisa terpengaruh. Itu sangat mengerikan sekali kalau menurut saya. Jadi banyak sekali hal-hal yang secara kita tidak langsung, dari cara perkataan, dari cara kita biasa bercanda, itu malah lebih menyakitkan hati orang lain. Sangat sensitif sekali masalah kesehatan mental ini. Yang ketiga adalah toxic positivity. Yang mana toxic positivity yang akan kita bahas pada hari ini. Seperti itu aja. Saya mau tanya Dodi, untuk toxic itu sendiri? Oke. Toxic positivity. Iya, toxic positivity. Jadi toxic positivity itu sebenarnya banyak sekali ya pengertiannya. Mungkin akan saya rangkum sehingga mudah dicerna. Jadi toxic positivity itu adalah kondisi di mana kita menuntut diri kita sendiri atau orang lain untuk berpikir positif, walaupun masalah-masalah kita punya masalah. Oke, kamu positif aja gitu. Itu yang dinamakan toxic positivity itu. Jadi setiap ada masalah itu berbarengan dengan kita mindset kita positif, itu akan berakibat fatal untuk memperburuk kesehatan mental dan jiwa kita. Nah, selain itu juga saya mau tanya Dok, kira-kira dari kesehatan mental ini apa sih yang perlu kita waspadai? Oke, khususnya di Indonesia itu masih sangat tabu ya, dan masyarakat juga masih harus diedukasi tentang hal tersebut. Kadang orang yang depresi sering dibilang lemah. Kadang juga orang depresi sering dibilang tidak kuat iman, tidak dekat sama Tuhan. Nah, apalagi orang yang bunuh diri, padahal itu merupakan peringatan atau hint bagi kita bahwa orang tersebut mempunyai beban yang berat. Nah, jadi apa yang harus kita waspadai? Kita balik lagi ke toxic positivity ya. Yang kita waspadai itu ada dua arah ya, antara diri sendiri sama orang lain. Kalau toxic positivity pada diri sendiri, alangkah baiknya kita jangan memendam masalah. Ya, kalau ada teman kita cerita. Kemudian kalau misalnya kita mau marah, ya udah marah aja. Masa bodoh dibilang pemarah. Kalau kita mau nangis, ya udah nangis aja. Masa bodoh dibilang cengeng, jangan dipendam. Karena apapun yang kita kubur di dalam hati kita, masalah-masalahnya lama-lama makin besar, kemudian akan meledak, dan itu nggak baik bagi kesehatan mental kita. Betul. Dan yang terakhir adalah tidak membanding-bandingkan masalah kita sama orang lain, karena kita mempunyai kadar masing-masing ya, kadar masalah masing-masing. Jadi contohnya kayak gini, kita tidak boleh membandingkan. Misalnya kalau Oja ada masalah, kamu lebih beruntung daripada si Anu lebih menderita. Itu bagian dari toxic positivity. Yang kedua adalah jangan pernah menyalahkan diri sendiri atau diri orang lain. Contohnya kayak gini, kalau misalnya Oja ada masalah, pasti dibilang kamu sih, kayak gitu kan, emang kamu yang salah, gitu kan. Buat apa disesalin? Itu nggak boleh sebenarnya. Dan yang terakhir adalah meremehkan orang lain atau diri sendiri. Contohnya kayak gini, ala gitu aja kok kamu nggak bisa, gitu kan. Dan itu merupakan tiga yang saya sebutkan tadi adalah bagian yang dapat merusak kesehatan mental, seperti itu. Ya, lagi ada masalah, kalau bisa kita itu selalu memberikan semangat, bukannya malah menghakimi. Dan satu lagi, menjadi pendengar yang baik. Ya, menjadi pendengar yang baik itu lebih baik daripada menjadi komentator ya. Kalau nggak bisa berkontribusi untuk temen, tolong jadi pendengar yang baik. Ya, itu aja. Itu ingat itu ya, lebih baik menjadi pendengar yang baik. Ya. Tapi tidak ada salahnya juga untuk memberikan nasihat ya, tapi tetap memberikan semangat yang positif untuk saudara-saudara kita yang sedang ada masalah. Cuman saya memberi saran agar yang saya sebutkan tadi, kita harus mempunyai teman untuk mendengarkan segala keluh kesah kita gitu. Jadi kalau emang ingin meluapkan emosi, meluapkan perasaan kita pada saat
kali ini, ya udah luapin aja gitu, daripada kita pendem dan akan mempengaruhi perasaan, mempengaruhi tingkat stres kita. Ya, benar sekali. Jadi saya ambil kesimpulan, tetap banyak berdoa ya, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, ya yakin ya bahwa pertolongan itu pasti ada. Kemudian percayakan teman-teman sekitar, teman-teman terdekat ya, percayakan teman-teman terdekat. Kalau memang ada rasa kurang nyaman dengan teman-teman, boleh ke saudara sendiri atau orang tua sendiri. Kemudian nanti boleh kok memeriksakan diri ke psikiater. Jadi jangan ada anggapan orang tuh pada takut loh sebenarnya kalau ke psikiater tuh pasti merasa kita gila. Iya gitu ya. Mohon maaf, bukan apa maksudnya itu ada tanda-tanda gangguan kejiwaan gitu ya. Padahal kita juga kadang-kadang perlu apa ya yang salah pada diri kita sendiri. Mungkin kita sendiri atau teman-teman terdekat tidak bisa melihat atau beda pendapat, tapi kalau sama yang ahlinya itu bisa menyimpulkan, oh keadaan kamu saat ini seperti ini, dan nantinya ke depan mungkin ada terapi yang disesuaikan untuk kebutuhan diri kita sendiri. Bener nggak? Bener kan ya? Iya benar. Benar sekali. Nah, Sobat Sehat, sudah tidak terasa kita telah berada di ujung acara. Satu lagi nih Dodi, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman yang saat ini lagi rebahan di rumah sambil menonton tayangan video pada hari ini. Silakan. Jadi as milenial, kita sebagai generasi muda, itu kita harus memperhatikan kesehatan mental kita. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Melakukan yang terbaik, peduli sekitar, stay positif, dan tetap percaya diri. Ingat, dengan peduli, kita dapat membantu orang lain. Caring is loving, loving is amazing. Oke Dodi, terima kasih banyak. Pembahasan kita pada hari ini sangat menarik. Dodi telah menceritakan pengalaman pribadinya ya. Kalau saya lebih menangkapnya ini cerita pribadi. Iya, cerita Dodi, pribadi dan orang lain. Ya, gitu. Jadi boleh teman-teman silakan memberikan komentarnya di bawah. Nanti kita baca. Mungkin kita nanti bisa bertukar pikiran ya. Iya, diskusi. Atau bagi teman-teman yang punya pengalaman dan juga ingin request nih topik-topik ini dong Kak dibahas gitu. Nanti kita akan sama-sama membahas topik-topik yang beragam ya tentunya. Baik Dodi, terima kasih banyak sekali. Terima kasih Oja. Terima kasih atas waktunya ya. Nanti jangan kapok kalau misalkan kita undang lagi ya. Masih ada satu janji ya untuk gitu. Aduh, udah ditagih nih satu janji. Karena kita belum closing ya. Tunggu bayarannya dong. Oh, gitu. Terima kasih banyak Dodi ya. Semoga sehat selalu. Amin. Ya. Oja juga. Iya, dilancarkan selalu ya. Aktivitasnya juga sukses untuk Dodi ke depannya. Baik teman-teman sehat. Sekian ya bincang-bincang santai kita bersama narasumber kita Dodi Gontina di Health Journal Tour. Nantikan untuk episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, komen, like, and share, dan jangan lupa di klik apa tuh namanya? Diklik loncengnya. Ya, biar nanti notifikasinya akan muncul di akun sosial media kalian semua. Saya Siti Daroja, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari kami. We Protect.